Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Abdul Basit dengan NRP 201111027 dari Teknik Informatika ingin mempresentasikan tentang algoritma selection sort. Nah, selection sort ini adalah metode algoritma yang mengurutkan data di array dengan teknik seleksi, yang dimana ini bisa menjadi alternatif untuk metode bubble sort, yang dimana bubble sort itu kan menggunakan perpindahan antara atom dengan atom yang selanjutnya, sehingga program akan menjadi berat. Nah, alternatifnya bisa menggunakan selection sort ini, yang dimana metode ini menggunakan seleksi sehingga eh, pengurutan akan menjadi lebih ringan dan cepat. Nah, saya akan mempresentasikan contoh contoh penggunaan selection sort ini. Nah, pada kode ini, pada program ini adalah contoh selection sort. Nah, saya akan menjelaskan ini. Nah, jadi program akan menginisialisasikan fungsi selection sort, yang dimana parameternya adalah cuma array saja. Nah, selanjutnya ada variable n. Nah, variable n ini adalah variable untuk menampung informasi ukuran dari variable array. Jika misal arraynya ukurannya adalah 10, maka n ini akan bernilai 10. Nah, jika 6, nah maka n ini adalah 6. Nah, selanjutnya program akan melakukan ulangan di K, yang dimana nilai awalnya itu adalah n-1 sampai 0. Nah, loncatannya adalah -1. Jika loncatannya adalah -1, nah dia perulangannya akan mundur dari misal n-nya adalah 10, 10 dikurangi 1 yaitu 9 sampai 0. Nah, kenapa kok n-1 bukan n saja? Karena kalau misal n saja, dia akan eh, perulangan ini akan melakukan perulangan terus. Nah, dari n biasa misal 10, dia akan error out of range. Nah, kenapa? Karena seperti pada array yang lainnya, array indeksnya dimulai dari angka 0, 0 sampai jumlah array dikurangi 1. Misal ukurannya adalah 10, berarti 0, 1, 2, sampai 9. 10-nya tidak ada karena jika dihitung pakai tangan, 0 sampai 9 itu akan berjumlah 10. Nah, saya lanjut lagi. Nah, selanjutnya di dalam perulangan tersebut, program akan menginisialisasikan variabel max bernilai 0. Nah, max ini adalah eh, target indeks pada array yang akan menjadi patokan maksimalnya. Nah, di sini awalnya adalah 0. Selanjutnya di program akan melanjutkan perulangan dari di variable c dengan awalan 0 sampai k plus 1 dengan loncatan 1, yang berarti 0 akan berpindah sampai nilai variable k plus 1. Jika misal di sini masih 0 k-nya, maka k-nya ini 0 plus 1, berarti 0 sampai 1. Nah, jika
variabel di posisi J, misal J-nya adalah 0 berarti kan awal. Terus jika array di posisi nilai variabel J ini lebih besar daripada nilai array di posisi maksimal ini, maka nilai variabel maksimum ini akan menjadi eh, variabel J, yang berarti di jika program mendeteksi nilai di array di J itu lebih besar, maka patokannya akan berubah menjadi ini, yang J ini. Patokan array berarti dia maksimumnya ada di variabel J ini. Misal J-nya di variabel J itu 10, terus maksimalnya itu masih 0, berarti 0 itu misalnya 2, ya dia akan berubah menjadi posisi di J ini, yang dimana 10 itu misal di 9, maka dia patokannya menjadi 9. Nah, setelah selesai perulangan ini, nah, di dalam for yang pertama ini, program akan membuat variabel tampungan yang variabel temporary atau di sementara, akan menampung sebuah nilai variabel di K di posisi nilai variabel K. Nah, di sini proses ini akan mengganti, misal di K itu maksimalnya ada, misal ini sudah terisi berapa. Nah, dia akan mencari nilai maksimal ini terus dipindah, dan di array max-nya ini akan diisi oleh nilai variabel term ini. Ringkasannya adalah selection sort ini menggunakan teknik penghitungan di maksimum. Nah, ini adalah fungsi ini untuk mencari nilai maksimumnya. Nah, jika di program ini sudah menemukan nilai maksimumnya, maka program ini akan memindah dari misal perbandingan antara K di awal, maksimumnya itu ada di akhir, berarti dia akan saling berpindah tempat. Nah, ini untuk menginputkan misal array-nya mau berapa. Nah, dari banyaknya tersebut, program akan menginisialisasikan array sejumlah yang ukuran tadi yang diinputkan. Nah, terus ini untuk menginputkan nilai masing-masing di tempatnya itu. Nah, fungsi ini dijalankan. Nah, jika sudah selesai, maka program akan menampilkan isi di variabel array tersebut. Nah, jika saya tes, sal 6, aduh, nah dia akan uh, mengurutkan array-nya. Nah, untuk membuktikan jika menggunakan teknik maksimum pada fungsi ini, nah saya akan mendebug program ini. Kita akan melihat apakah program ini benar-benar menggunakan metode fungsi maksimum. Nah, ini. Nah, pada
di posisi 0, dia akan mengecek, nah apakah 7 ini benar-benar lebih besar dari 7. Nah tidak, ya maka dilewati fungsinya 3, 9. Nah 9 ini kan lebih besar dari 7, nah, maka patokannya berpindah dari 9 dari 7 ke 9. Nah, dicek lagi apakah lebih besar, maka jika sudah selesai ini maka akan berpindah tempat yang misal misal 9 tadi ke 7, misal 9-nya di awal terus 7-nya di akhir, maka dia akan berpindah tempat. Nah, setelah itu misal 7 9 7 9. Nah, ini dicek ini semuanya sampai dia benar-benar terurut. Kita akan menuju teknik selanjutnya. Nah, pada kali ini program ini eh, menggunakan teknik minimum, sama seperti tadi. Ini ascending, jadi berarti ke atas. Nah, seperti sebelumnya, ini fungsi akan menginisialisasikan fungsi selection sort, n-nya sama. Nah, ini bedanya di sini. eh for program akan mengulang dari di variabel k pada start 0 ke n-1. Nah, saya sudah jelaskan tadi eh, kenapa kok -1 bukan n saja. Nah, pada kali ini min-nya itu berpatok k pada k, misal k-nya adalah 0 sampai bla 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 sampai misal 10. Nah, ini bedanya minimum, teknik minimum dengan maksimum. Nah, selanjutnya ini akan mengecek pada perulangan C ke pada variabel C yang awalnya adalah K, misalkannya 0 sampai jumlah variabelnya ini. Misal di array ini lebih kecil, array di posisi C lebih kecil daripada minimum itu. Nah, maka patokannya akan berpindah dari di J ini. Misal J-nya itu nanti di 0, ya nanti patokannya di 0, minimum lebih kecil dari targetnya ini. Nah, setelah dicek, nah ini sama seperti sebelumnya, dia akan berpindah tempat yang misal dia benar-benar uh, minimum. Nah, dia akan berpindah tempat dari uh, indeks ini ke target minimumnya. Dia akan saling berpindah tempat. Ini sama banyak, dia akan program akan meminta berapa itu ukuran arraynya. Nah, program akan menginisialisasikan arraynya sejumlah inputan banyak tadi, nilai banyak tadi. Ini akan user akan mengisi inputan dari awal sampai akhir arraynya. Nah, program akan menjalankan fungsi tersebut ini. Nah, setelah itu program akan menampilkan. Nah, jika kita coba, misal 6, 3, 8, 6, 1, 9, 7. Nah, dia akan benar-benar mengurutkan arraynya. Tetapi metode kali ini, metode algoritma selection sort ini menggunakan
fungsi minimum. Kalau kita lihat-lihat lagi, kalau kita perhatikan lagi, nah ini adalah sebenarnya adalah mencari nilai minimum dari array tersebut jika bisa menggunakan library NumPy atau semacamnya. Nah, ini bisa diganti menjadi misal pakai fungsi mencari minimum di library NumPy. Nah, ini bisa hanya cuma eh, implementasi cara mencari ukuran minimumnya sama seperti tadi. Kalau ini hanya hanya mencari nilai maksimumnya, kalau ini mencari nilai minimumnya. Nah, kalau ya, lebih kita kali lebih dalam lagi, program ini akan eh, mencari nilai maksimum tersebut dari posisi yang satu dengan posisi yang lain. Nah, kalau kita lihat lagi, jika 7 kurang dari itu kan salah, berarti lewat. Kalau 3 kurang dari 7, nah dia kan logikanya benar. Maka patokannya adalah di 3 ini. Berarti 3 ini sudah maksimum. Nah, jika sudah maksimum, program ini eh, berpin- akan dipindah misal 7 ke 3, 3 ke 7 itu posisinya akan berpindah jika jika sudah menemukan jika sudah menemukan minimum dari yang target yang sebelumnya, nah dia akan berpindah tempat sampai akhir dan selesai. Begitu. Begitu saja eh, presentasi tentang selection sort dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya undur diri. Nama saya Rizal Abdul Basit dengan NRP 201111027. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.